Sebentar. Oke, thank you udah join hari ini Kak Adinda sambil nunggu teman-teman yang lain. Jadi kita lanjut aja sih dari yang kemarin kita terakhir eh, bahas. Di hari terakhir ini kita lebih nyantai sih ya, lebih ke arah mungkin mau sharing, mau idenya apa, kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas, boleh banget. Nah, ini kemarin sih dari Kak Siana itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya. Itu sudah coba tak aku rangkum. Jadi ada beberapa hal kayak kemarin itu ada pertanyaan mengenai skill QA engineer. Kemudian ada juga mengenai software testing sama ada pertanyaan mengenai metode testing yang digunakan. Oke, jadi dari beberapa pertanyaan kemarin coba saya rangkum. Yang pertama mengenai skill QA engineer itu sendiri. Yang pertama, karena QA engineer itu dibutuhkan ketika dari proses awal sampai akhir pembuatan aplikasi, maka yang perlu ditekankan oleh seorang QA engineer itu adalah harus memiliki komunikasi yang bagus. Jadi skill komunikasi itu sangat penting karena nanti kerjaannya dari QA itu sendiri dia mobile. Dalam artian bukan pindah-pindah tempat tetapi dia komunikasi dengan banyak orang. Nggak cuma dengan di dalam timnya dia sendiri, tapi minimal itu sama leadernya dia atau dengan tim developer atau pengembang aplikasi. Nah, itu yang paling utama. Kemudian, selain skill komunikasi yang harus bagus, karena QA ini nanti melakukan testing, maka diperlukan juga yang namanya kerjasama yang baik. Ini skill umum aja. Artinya bisa bekerja bareng, kemudian mengerti tujuan akhir dari pembuatan software atau aplikasinya itu apa, itu sudah sangat cukup membantu tim dari QA itu sendiri supaya dia bisa support dengan yang lain. Nah, kemudian selain itu sebenarnya QA engineer itu dia karena pekerjaannya itu melakukan testing seperti yang kemarin saya share ada test case, kemudian bug documentation itu paling tidak even dia seorang QA leader, dia itu ada atensi untuk melihat detail dari kasus-kasus yang terjadi dan dia fokus pada akurasi data karena dari data yang dia hasilkan maka itu akan sangat membantu tim untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk mempercepat yang namanya pengembangan aplikasi itu sendiri. Kemarin kalau di pembahasan skill QA itu mungkin tidak kurang-kurang tidak sedetail ini sehingga mungkin ada yang kurang. Nah, kamu khususnya untuk 4 skill yang paling bawah. Yang nomor 4 itu ada kemampuan riset. Riset ini sangat penting. Kemampuan riset itu artinya paling tidak seorang QA engineer itu dia berpikir bahwa bagaimana caranya aplikasi yang sudah dibuat itu bisa efektif dan efisien. Kemudian dia bisa membuat atau minimal memenuhi standar yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada berpikir kritis. Artinya
dari segala sesuatu mengenai code atau fungsi yang dijalankan oleh aplikasi, dia itu berpikir kritis untuk melihat sejauh mana aplikasi ini kira-kira bisa dikembangkan atau kemungkinan adanya bug atau apa yang difikirkan oleh user mengenai aplikasi itu sendiri, serta kemampuan analisa dan tentu saja kemampuan problem solving itu sendiri. Jadi skill yang nomor 5 ini itu sangat membantu dari pekerjaan dari QA engineer itu sendiri. Yang nomor 6 ini memang pemahaman terhadap produk. Ini umum sih, karena setiap QA itu paling tidak dia akan bisa mengkritisi atau memberikan solusi terhadap sesuatu jika dia paham betul dengan produk yang dia miliki. Nah, yang terakhir, sebenarnya ini tidak wajib, tetapi kalau ada ini, itu skill yang ini akan sangat membantu dari QA untuk melebarkan daya jangkau testing yang dilakukan oleh QA, yaitu skill coding. Nah, yang seperti saya jelaskan kemarin, analoginya adalah skill coding itu bahasanya kita mempelajari sebuah bahasa baru. Contoh, bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau bahasa Jerman. Ketika kita ngomong dengan native sana dengan bahasa mereka sendiri, maka kita bisa nyambung. Nah, logika yang sama, analogi yang sama bisa diterapkan dari tim developer dengan tim QA. Kalau sama-sama memiliki kemampuan bahasa pemrograman yang sama, misalnya JavaScript atau yang lain, itu akan sangat memudahkan proses pembuatan aplikasi itu sendiri. Jadi skill coding itu kalau menurut saya ini penting sekali, gitu. Selain itu, yang paling penting adalah diajarkan cara mengasah pikiran. Caranya gimana? Dengan kebiasaan mengajukan pertanyaan yang kritis dari awal development hingga selesai atau pada saat proses testing. Maksudnya berpikir mengajukan pertanyaan yang kritis itu seperti apa? Terkadang requirement yang sudah dibuat itu tidak mencakup tidak mencakup hal-hal sederhana yang difikirkan oleh user karena mungkin sudut pandangnya lebih kepada ide atau konsep yang akan dibangun, sedangkan apa yang difikirkan pikiran sederhana seorang user itu bahkan ternegasikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu juga dibutuhkan. Dan salah satunya skill QA engineer biasanya dia bisa bagaimana sih cara mengajukan pertanyaan yang sopan. Dalam artian tidak menyinggung berbagai pihak, tetapi dari ide atau pertanyaan QA itu memunculkan insight baru buat tim-tim yang ada di dalamnya. Karena ketika QA melakukan testing pasti pernah ada dokumentasi yang sudah dibuat. Misal ini testing yang dilakukan sudah yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, itu pasti sudah ada dokumentasi. Biasanya memang yang dilakukan ketika retesting adalah mengikuti dokumentasi yang sudah dibuat. Tapi tidak menutup kemungkinan dari dokumentasi itu masih ada yang kurang. Sehingga kemampuan untuk mengajukan pertanyaan ini cukup penting. Nah, kemudian ada juga kemarin mengenai software testing. Software testing itu sebenarnya sederhananya dia proses untuk mendeteksi perangkat lunak. Sederhananya dia salah satu proses untuk mendeteksi apakah aplikasi atau sistem informasi itu sudah bisa berjalan atau belum. Atau bahkan dia sudah bisa memenuhi kebutuhan atau belum. Bisa jadi apa yang dibuat itu melenceng jauh dari kebutuhan yang diinginkan. Atau malah tidak mencapai sama sekali karena mungkin finishnya di angka 100 tapi dia masih ke angka 20. Makanya diperlukan namanya software testing. Nah, orang yang bertanggung jawab untuk memastikan aplikasi tadi sudah berjalan atau tidak, itu namanya software tester. QA engineer juga salah satu orang yang melakukan testing terhadap server, terhadap software. Bisa juga disebut software tester. Nah, kemudian seorang software tester sebenarnya nggak jauh-jauh tuh malah dari mindset yang sudah dijelaskan di awal, yaitu yang harus diperhatikan adalah pasti di dalam sebuah aplikasi atau sistem informasi tidak menutup kemungkinan atau bahkan mayoritas masih ada bug.
atau ada cacat produk, atau ada kesalahan pada coding. Nah, mungkin bug ini bisa kita cari, bisa kita lihat dengan cara melakukan beberapa pendekatan pengujian kayak black box testing. Itu mungkin ketemu bug atau ketemu cacat. Tetapi kesalahan pada coding itu tidak bisa dilakukan pada metode pendekatan black box testing. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kesalahan pada coding ini itu bisa dilakukan, bisa dilihat ketika seorang software tester atau QA engineer itu memiliki skill, yaitu coding. Di mana white box testing itu adalah pendekatan yang dilakukan salah satunya terhadap coding yang sudah dibuat oleh developer. Nah, sedangkan gray box ini itu lebih advance lagi sebenarnya. Nah, ini kemarin ada pertanyaan nih, ada black box testing, ada white box testing, ada gray box testing. Sebenarnya dari yang sudah dijelaskan Kak Siana kemarin itu sudah mencakup. Cuman ini coba saya rangkumkan agar lebih sederhana dalam pemahamannya. Misal, dari tiga ini itu sebenarnya parameter pertama itu misalnya kategori yang kita kelompokkan itu ada tujuan. Tujuannya black box itu apa sih kalau dari black box itu sendiri? Tujuan dari black box testing itu adalah mengetahui input yang sudah diterima dan output yang dihasilkan itu sudah benar atau tidak. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk tujuan utamanya dari black box itu hanya ingin melihat, contoh kemarin kalau saya contohkan itu ketika dia di form login, ketika dia ada di form login, nah black box testing itu hanya ingin tahu input yang sudah diterima itu bisa apa tidak oleh sistem dan output yang dihasilkan itu sudah benar atau belum. Seperti itu. Contoh, ini beneran bisa diketik kah? Beneran bisa diketik angka kah? Beneran ada karakter kah? Itu salah satunya. Sorry, kepencet. Kemudian password. Apakah passwordnya kelihatan? Oh tidak. Tapi kalau saya mencet angka, oh bisa. Mencet karakter, oh bisa. Nah, black box testing itu hanya melakukan testing seperti itu. Atau dengan cara lain misalnya, kalau misalnya saya memasukkan standard user, kemudian secret sauce pakai password, kemudian saya klik login, dia berhasil tidak? Karena di sini standard user sebagai accepted username dan password yang digunakan adalah secret sauce. Logikanya adalah kalau saya memasukkan password ini, username ini dan password ini, maka ketika saya klik login, dia bisa masuk sebagai user standar. Maka kita melakukan testing. Coba kita klik login, maka dia berhasil masuk. Kemudian klik coba menu lain, kalau di back balik atau tidak, termasuk logout, bisa atau tidak. Nah, selama fungsi ini tidak ada error, tidak ada kendala, login masih bisa diklik, kalau kosong masih bisa ada pesan error, kalau passwordnya kosong juga bisa masih pesan error, kalau passwordnya salah masih ada keterangan bahwa username dan password tidak match, maka hal tersebut itu sudah bisa mewakili tujuan dari black box itu sendiri. Artinya dia sudah mengetahui input yang ini sudah diterima dan bisa diterima, serta output yang dihasilkan itu sudah benar. Kalau salah keluar salah, kalau benar keluar benar, kalau disilang balik lagi, kalau di refresh balik kosong lagi. Nah, itu black box testing. Seperti itu. Nah, sedangkan dari white box testing itu adalah tujuannya mencari bug yang ada pada source code. Artinya apa? Jadi untuk white box itu sendiri selain yang dilakukan dari black box, maka dia itu juga harus mencari dengan membuka code-nya. Contoh sebenarnya ini harusnya teman-teman bisa pakai namanya Visual Studio Code. Tapi di web browser itu ada fitur yang namanya inspect element. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuat sebuah halaman yang dinamakan Swag Labs dengan username, password, login, dan
so on ini, maka code yang digunakan itu adalah seperti ini. Nah, white box testing itu di bagian sini fungsinya apa? Dia tujuannya untuk mencari bug yang ada pada source code. Bug itu bisa macam-macam, mungkin salah tulis, mungkin salah penempatan. Maka yang dilakukan adalah kita harus melihat satu persatu code yang ada di sini. Atau kalaupun tidak, biasanya seorang QA engineer atau software tester itu memiliki sense atau kebiasaan bisa tahu bahwa kira-kira di mana sih letaknya yang error atau keseringan error itu di mana. Misal ini placeholdernya username. Keliru user money. Maka di sini akan berubah user money. Termasuk semisal dia kan inputnya password nih. Tapi dia teks. Maka di sini bisa kelihatan. Harusnya begitu. Nah, ini ada value-nya. Masuk nggak value-ku? Maka ini dicek, kemudian dites. Kalaupun saya nulis di sini, misalnya ini kan teks nih tadi, password. Saya nulis secret sauce. Apakah benar ketulis secret sauce? Nah, kita bisa lihat di sini. Di value. Termasuk ketika kita input username. Standard user. Maka di sini masuk nih standard user. Sehingga kita tahu bahwa kotak yang namanya username tadi itu posisinya ada di mana? Posisinya ada di sini. Tipenya dia teks. Sorry, ini salah. Bukan teks namanya. Nah, yang saya maksud tadi ini. Teks. Nah, ini bisa kelihatan. Oh, ini passwordnya kok kelihatan. Nah, dari situ kita bisa tahu nih. Oh, ini ada bug nih code-nya nih. Harusnya password tuh nggak boleh kelihatan. Kita tahu nih. Letaknya password itu di mana ya? Kita pilih. Oh, di sini. Nah, biasanya kalau sudah, ini namanya HTML ya. Biasanya kalau sudah terbiasa dengan HTML, itu pasti tahu yang namanya tag input itu pasti punya type. Bisa text, bisa number, bisa segala macam. Kalau password harusnya password. Maka ini coba kita ganti. Oh iya benar, ini salah. Harusnya dia ngetik password. Nah, dari situ kita bisa lapor tuh. Di kemarin kan kita ada bug report nih. Kita bisa lapor judul bug. Proses input password pada halaman login. Deskripsi password terlihat saat melakukan input di halaman login. Environment-nya apa? Kalau kemarin masih ingat, environment-nya itu adalah versi dari Chrome itu sendiri. Cara lihatnya gimana ini versi? Ini bisa di copy. Kebetulan sekarang saya pakai Windows. Nah, kalaupun mau detail boleh, nggak masalah. Misalnya teman-teman mau detail setting misalnya. Kita mau lihat nih versi Windows saya itu apa. Jadi environment itu sedetail mungkin itu juga boleh. Itu tidak ada masalah. Sebentar, saya coba cari dulu ya. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, ini Windows 11. Ini kelihatan ya. Windows 11 Pro versinya 23H2. Nah, tulislah di situ. Windows 11 Pro versinya versi 23H2. Chrome versi berapa? Semakin detail, semakin bagus. Begitu. Nah, modul yang terpengaruh apa? Modul login. Aktual risetnya apa? Password terlihat. Atau kalau mau teman-teman mau tambahkan di sini, indikasi kendala ada pada type
input di HTML misalnya. Priority-nya gimana? Wah, ini. Nah, kita coba flashback lagi kemarin priority untuk menentukan namanya severity dengan priority. Jadi, menurut teman-teman, password itu penting atau tidak? Misalnya, penting karena password itu memang seharusnya tidak terlihat oleh orang lain. Maka dalam segi pandangan user atau priority, ini sangat urgent nih, high. Sedangkan dari fungsi dari sistem itu sendiri, itu juga termasuk high. Loh, kenapa? Karena yang namanya password harusnya tidak terlihat. Tapi ini kok terlihat. Nah, ini critical nih. Kalau user sampai tahu nih bisa-bisa protes nih. Maka karena priority-nya high dan severity-nya high, dia akan masuk ke dalam kategori critical. Karena kita sepakat kemarin kuadran 1 itu adalah critical, 2 dan 3 itu major, kuadran 4 itu adalah minor. Oke, karena kita masukkan itu critical, maka ini priority-nya critical. Gitu. Nah, dari situ kita sudah bisa lihat nih. Nah, kadang developer tuh bilang, oh itu sudah password kok. Mana yang belum password? Nah, teman-teman bisa nunjukin kalau misalnya sama-sama memiliki satu bahasa pemrograman yang sama. Contoh, sama-sama bisa HTML. Maka tinggal dibilang, di form login itu kan ada bagian yang namanya password. Di password itu pasti ada type. Nah, type-nya tuh masih teks. Harusnya inputnya password. Dari situ makalah berubah. Nah, kalau ada yang belum tahu inspect element itu seperti apa, maka inspect element ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh developer ataupun tester atau QA engineer untuk melakukan testing. Jadi sebelum code utamanya itu diubah, kita simulasikan dulu di web browser kalau ini saya ganti, kira-kira apa yang akan terjadi di sini. Tanpa harus mengubah source code asli. Tetapi ingat, ini hanya untuk testing. Karena yang aktual untuk aktual program itu tetap ada di coding yang utama. Sehingga apapun yang akan diinput di sini itu tidak akan mempengaruhi code utama yang ada pada server. Jadi kalau, oh ini aku sudah cocok nih caranya seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah kalau kita seorang QA engineer, selanjutnya kita info ke developer bahwa ini aku udah nemu bug di sini, bagian sini tolong ubah di code aslinya. Kalau itu udah diselesaikan, teman-teman bisa tinggal refresh, kemudian cek. Katakanlah dia sudah bilang, oke ini sudah aku perbaiki passwordnya, coba dites lagi. Maka sini ditulis lagi standar besar, maksudnya begitu. Di sini keluar. Kemudian password nih, aku tulis secret sauce. Nah di sini keluar, aku udah benar nulisnya, udah ketutup. Artinya ini sudah aman. Begitu. Nah bahasa yang sama dalam code itu sangat diperlukan. Itu yang masalah tadi black box sama white box. Nah kemudian kalau dia gray box itu artinya karena sesuai nama ya, black box itu hitam, white box itu putih, gray box itu abu-abu. Black box itu anggap aja kita nggak tahu itu kotak hitam isinya apa, maka kita cuma ngecek fungsionalitasnya saja. Atau kita hanya ngecek faktor eksternal tanpa harus tahu coding. Sedangkan white box itu sudah harus tahu seluk-beluk di dalamnya itu seperti apa. Termasuk kalau bahasanya kita sudah tahu dapurnya developer itu seperti apa. Karena kita harus mencari bug yang ada pada source code. Sedangkan gray box itu gabungan keduanya. Yang lebih powerful yang mana? Gray box. Tapi terus lebih berat karena teman-teman harus ngecek yang namanya input output dan harus mencari bug pada saat yang bersamaan. Tapi kalau sudah biasa, harusnya gray box itu sudah jalan pada umumnya kayak saya tadi mencontohkan itu bukan hanya black box tapi juga gray box karena di awal kita sudah ngecek fungsinya dan kita sudah menemukan bugnya. Begitu. Nah, sedangkan untuk fokus pengecekan itu sendiri, black box itu tadi dia hanya di fungsionalitas saja. Jadi apa yang tampak luar, apa yang bisa diklik, apa yang tampak itu aja yang dipakai. Sedangkan white box itu dia lebih kepada yang namanya alur logika pemrograman.
Jadi code-nya itu seperti apa, susunannya bagaimana, apakah benar urutannya, apakah yang dipanggil itu sudah sesuai, kita harus tahu. Nah, sedangkan gray box itu kan seakan-akan ini sederhana cuma dalamnya, ini luarnya doang. Gray box itu gabungan lagi. Jadi kita harus tahu cara kerjanya itu seperti apa dari segi internal. Baik kita mau melakukan testing ini bisa jalan atau enggak, sekaligus kita harus memperhatikan yang namanya code apa yang dipakai dan bagaimana jalannya. Nah, itu gray box. Nah, yang terakhir, itu metode pengecekan. Dari segi metode pengecekan, black box itu dia tidak memperhatikan algoritma atau struktur kode yang digunakan. Dia nggak akan peduli yang namanya mau code-nya modelnya A, B, C, acak adut, atas, bawah, kiri, kanan. Dia nggak peduli. Yang penting pada saat pengujian black box itu apa yang saya tes itu jalan. Nah, itu black box. Sedangkan kalau white box itu dia metode pengecekannya adalah memeriksa setiap source code seperti alur code dan input-output proses. Maksudnya gimana? Code yang sudah ada itu di cross check sedemikian rupa, cocok apa enggak dengan metodenya, cocok apa enggak sesuai logikanya, cocok atau enggak algoritmanya. Itu white box. Sedangkan gray box, karena combine dari keduanya, maka gray box itu terkadang memerlukan dokumentasi bahasanya tingkat tinggi dalam artian dokumentasi atas software itu harus lengkap, termasuk cara penggunaan, termasuk metode apa yang digunakan. Sehingga dari dokumentasi itu, ketika tester atau QA engineer ingin melakukan testing, dia bisa berpedoman pada dokumentasi yang sudah diberikan. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, Kak Adinda? Oke, coba tadi sudah saya coba lihatkan yang bagian develop di sini, kemudian coba kita login, maka masuk lagi kayak begini. Nah, ini sebenarnya kita ada share masalah VS Code ya, tapi mungkin nggak dulu karena mungkin tidak memungkinkan untuk sekarang. Kita bisa cek di pertemuan berikutnya jika ada kesempatan atau join di kelas. Nah, ini kalau misal sudah berhasil login, saya kasih tips trik dulu. Jadi apa sih yang ada di inspect itu sebenarnya? Oke, saya kasih basic aja dulu lah. Logika sederhana. Dalam artian gini, sebuah website itu terdiri dari 3 komponen. Ini sebenarnya bisa dicari sendiri sih di internet. Cuman teori ini yang lebih mudah dipahami kalau menurut saya. Pertama, analogi website itu adalah tubuh manusia. Kemudian ada yang namanya HTML. Yang saya jelaskan tadi ini, HTML yang membentuk sebuah tampilan seperti ini. Logikanya HTML itu adalah struktur utama. Atau kalau saya tidak salah analogi, dia adalah struktur tubuh mulai tulang yang menopang tubuh kita. Itu HTML. Kemudian HTML aja atau analoginya gini. Kalau HTML itu adalah tulang yang menopang tubuh kita, maka kalau kita melihat orang lain yang isinya cuma tulang aja, itu kira-kira mengerikan atau tidak. Nah, maka website itu ada 3 komponen. Nggak mungkin kita lihat cuma tulang doang, itu pasti mengerikan. Nah, komponen kedua itu adalah, saya langsung ambil luarnya, CSS. CSS itu apa? CSS itu styling. Kalau manusia, dia mungkin bisa dibilang kulit atau baju, busana, yang membuat kita terlihat lebih baik, lebih bisa dilihat sebagai seorang manusia. Nah, HTML tadi tempatnya di sini. Ini kok bisa warnanya hijau, kalau mouse-nya di sini warnanya hijau, dibilang digeser lagi hitam dan segala macam, atau ini hijau dongker atau hijau gelap ya. Maka
pada saat inspect elemen, kita juga bisa melihat styling kita itu seperti apa dalam website ini. Itu pada bagian kanan. Namanya styles. Page wrapper dan segala macam, body, itu isinya apa, color, nih, background color, dan segala macam. Ini styling kita, sehingga bisa membuat, oh ya ini ada hijaunya, ada hijau yang terang, hijau yang gelap, ada tulisannya. Nah itu styling. Nah yang terakhir, bukan yang terakhir sih, tapi ada komponen ketiga yang tidak kalah penting, dan ini sangat populer. Ada yang namanya JS atau JavaScript. Dia apa? Mas, tulang kalau langsung dibungkus kulit itu juga mengerikan, tidak sesederhana itu. Sehingga mungkin perlu yang namanya dibalut dengan otot. Kita nyebutnya otot lah, bukan daging ya, karena kumpulan dari otot. Otot atau daging. Nah, inilah ototnya. Atau cover dari tulang. Tentu bukan hanya cover fungsinya dia, tetapi juga menggerakkan tulang. Di mana tulang tadi di cover oleh otot, kemudian ditulup dengan kulit sehingga kita bisa berbusana. Nah, ketiga komponen ini yang membantu tubuh manusia, ada tulang, ada otot, ada kulit untuk bergerak bersama-sama sehingga jadi satu kesatuan manusia. Termasuk di website. JavaScript itu fungsinya dia adalah untuk menampilkan data. Jadi mungkin data yang di depan ini itu bukan semua produk, tetapi mungkin yang best seller atau yang pencarian terakhir user. Artinya ini dari database. Nah, proses pengambilan data dari database yang tadi saya analogikan dengan menggerakkan data dari otak melalui terhadap jari tangan untuk bergerak. Nah, itulah JavaScript. Dia yang bisa mengendalikan pergerakan data. Seperti itu. Nah, JavaScript itu tempatnya di mana? Kalau ini ada JavaScript, biasanya muncul konsol-konsol di sini. Kalau ada error, issue, itu nanti namanya ada konsol. Bisa di kiri, bisa di bawah, bisa di kanan. Tapi kebanyakan biasanya di bawah. Seperti itu. Ini namanya inspect element. Nah, ini perlu dipelajari karena ini sangat-sangat membantu teman-teman untuk melakukan testing. Dan white box atau gray box itu yang berhubungan dengan code itu sangat-sangat membantu hal ini. Jadi kita bisa mendapatkan bugs tanpa harus teman-teman ngopi semua code-nya ke komputer lokal kemudian dijalankan. Karena belum tentu environment-nya sama. Dengan seperti ini misalnya website, kita bisa lihat, oh ini tanpa kita harus copy, kita sudah bisa online. Mungkin seperti itu penjelasan saya malam ini. Kalau masalah code bisa pakai yang namanya VS Code, Visual Studio Code. Ini powerful sih kalau menurut saya daripada editor yang lain. Ada extension, misalnya saya ada install extension untuk auto apa bahasanya, auto merapikan itu. Jadi misalnya saya ngetik seperti ini, kemudian saya klik save nih, file save. Nah, dia akan berubah sesuai dengan indent-indent yang dibutuhkan. Itu. Oke, mungkin Kak Adinda ada pertanyaan? Mungkin tadi aku agak kurang dengar kali, Kak. Ini berarti kita bisa ngetesting lewat inspect dari website itu sendiri ya, nggak harus kita punya file code dari si developernya ya, Kak? Iya, betul. Harus dari developernya kita punya. Kalau di website ya, tapi kalau aplikasi terpaksa. Kalau aplikasi mungkin pakai tools lain. Tapi kalau website tanpa harus install nih, ada nggak toolsnya? Ada. Pakai inspect ini. Tapi ini manual ya. Manual inspect artinya. Iya, Kak. Kemudian kalau quality uh, uh,
asuransi yang manual testing sama automation kan aku sering banget baca tuh. Itu Mm-mm. apakah yang automation testing dia akan ngerjain manual testing juga, apa emang kerjaannya hanya automation talk gitu? Atau yang manual testing bisa automation juga gitu? Apa gimana sih Kak perbedaannya? Sederhananya dari dua hal itu sebenarnya kalau manual testing maka sebenarnya di awal itu dua-duanya dia akan punya namanya plan testing. Jadi dia pengen menjalankan testing dengan skenario yang seperti apa, baik manual maupun auto itu sama, dia pasti punya planning. Perbedaan mendasarnya apa? Kalau manual testing itu kontrolnya by human atau by QA engineer-nya itu sendiri. Dia yang kontrol apakah dia mau ikut alur atau tidak, nah itu terserah human-nya. Sedangkan automation itu ada salah satu tools yang bisa kita instruksikan untuk melakukan inspect bahasanya atau melakukan testing dengan skenario atau logic yang sudah kita masukkan. Tolong misalnya nih kalau beberapa tools itu dikasih algoritma, bukan algoritma tapi how to-nya. Kadang ada beberapa yang pakai template itu, dia klik 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 klik, nanti dia akan menjalankan itu di code atau website tertentu yang kita tunjukkan. Jadi misalnya coba dong tes ini dengan kamu beli dulu, masukkan chart dulu, nanti begini begini, dia bisa melakukan sendiri tanpa harus mengganggu website itu karena kan fungsinya untuk testing. Sama prinsipnya sama dengan inspect, cuman dia bisa jalan sendiri gitu sih. Berarti kalau untuk job desk-nya tersendiri, automation berarti dia hanya pakai tool, sedangkan tapi dia tetap melakukan manual testing atau enggak, Kak? Itu based on kebutuhan sih biasanya. Biasanya sih, biasanya sih tetap sih. Jadi pengen mungkin kalau yang automation itu kurang, saya nggak yakin banget nih automation ini bisa jalan. Kadang mereka masih melakukan manual testing seperti itu. Tapi kadang ada karena sudah yakin dengan automationnya, ya sudah dia pakai itu, nggak akan pakai manual lagi gitu. Biasanya gitu sih. Oh gitu, ya udah cukup sih, Kak. Terima kasih, Kak. Cukup? Cukup, Kak. Oke. Kalau Kak Adinda minat, nanti mungkin next ketika saya sudah buka kelas, Kak Adinda bisa join juga di kelas saya, masalah Q Engineer. Dan jangan lupa untuk absen malam ini ya, ini kan hari kelima, hari terakhir. By the way, Kak Adinda terima kasih udah 5 hari hadir bersama kelas 5 days, Mm. 5 free days course ini di kelas Quality Assurance. Saya appreciate banget karena sejauh ini dari semua peserta, Kak Adinda yang paling aktif dan tanya-tanya mungkin ada interest gitu ya. Iya, memang masih mencari jati diri sih bisa dibilang. Terus kan udah sempet kayak compare sama bootcamp-bootcamp lain. Nah, yang lebih affordable sih emang di EduWorks. Cuma sayangnya kemarin aku udah chat-chat sama admin, "Aduh, aku masih semester 6 nih. Nanti aku kalau skripsi gimana keganggu gak ya? Terus nanti takutnya pikiran aku kebagi dua pas aku lagi nyusun skripsi, aku lagi ikut bootcamp-nya juga gitu. Terus juga takutnya nanti aku udah keterima kerja, perusahaannya nggak mau karena aku masih kuliah gitu, karena aku harus masih bolak-balik kampus gitu. Betul Mungkin aku betul. bisa keep nih, terus aku bisa kayak tahu gitu kan, oh dari eee, gimana gitu jadinya nanti setelah aku lulus udah tinggal bentar lagi nih. Ini kebetulan aku lagi magang, magangnya cuman bukan di QA, Di mana di itu? di United Tractor. Bagian Aku apa? aku bagian, aset IT. Jadi sebenarnya untuk magang sendiri tuh cuma megang ya tetap juga sih kita kemarin Admin QA ya? dari website. Kenapa, Kak? Oh, iya iya Heeh, iya. jadi, United Tractor sempet kayak mau bikin website gitu, terus kita tuh jadi kayak testing-testing juga, tapi memang secara manual kalau untuk, akun ini. Makanya dari situlah aku ngobrol-ngobrol terus tahulah tentang QA ini, makanya aku cari tahu, terus ketemu deh sama EduWork. Ya mungkin nanti aku coba cari-cari tahu lagi di EduWork-nya. Siap. Mudah-mudahan nanti jodoh bisa ikut join kelas Kakak ya, Kak? Amin amin. Mudah-mudahan mau join di kelas saya nanti ya. Iya, siap. Kak Akbar seru kok orangnya. Makasih banyak ya, Oke oke, Kak. thank you. Wah, appreciate banget itu sudah dapat komplimen. Mari, Kak, Oke, izin thank live you. ya. Iya, thank you Ya. Kak Dinda.